Kalau dia tidak maju di Jakarta, namanya akan redup pelan-pelan. Tahun 2029 nanti, nama Anies hilang di telan zaman. Anies sekarang sedang berpacu dengan waktu. Dia harus berusaha habis-habisan atau karir politiknya bakal tamat. Halo, bertemu lagi dengan saya, X Hardy di Opini Seaworld. Pilkada Jakarta kembali membawa satu kabar yang cukup mengejutkan. Kali ini datang dari PKS. Awalnya PKS mendukung Anies sebagai calon gubernur, tapi syaratnya cukup aneh. Calon wakil gubernurnya adalah Sohibul Iman, yaitu Wakil Ketua Majelis Syuro PKS. Ini pasangan yang didukung oleh PKS. Dan ini adalah wacana yang egois dan terkesan sombong. Dua orang ini didukung PKS. Anies selalu didukung PKS sampai Pilpres 2024. Sohibul Iman adalah kader sendiri. Partai yang lain, mana ada yang mau koalisi dengan PKS karena tidak dapat untung apapun. Mungkin PKS merasa di atas angin ketika menjadi pemenang di pemilihan legislatif Jakarta. Dapat 18 kursi DPRD. Mereka pikir partai lain akan menunduk dan setuju apa maunya PKS. Jumlah kursi minimal untuk mengusung calon sendiri tanpa koalisi adalah 22 kursi. Otomatis PKS harus berkoalisi dengan partai lain. PKS kemudian pusing dan merasa tidak ada jalan keluar sehingga terjadilah plot twist yang mengejutkan. Anies sebenarnya sudah diminta oleh PKS untuk memastikan supaya duet Anies Sohibul Iman bisa maju di pilkada. Anies diminta untuk mencari 4 kursi DPRD tambahan supaya lolos persyaratan. Batas waktunya 40 hari. Tapi sayang, deadline sudah tiba, yaitu tanggal 4 Agustus lalu. Tidak ada kepastian untuk mengusung Anies dan Sohibul Iman. PKS merasa sudah memberikan karpet merah ke Anies, yaitu 18 kursi PKS. Bahkan Presiden PKS Ahmad Syahiku sampai harus turun tangan untuk mencari koalisi untuk menambah kursi. Karena ketidakjelasan ini, PKS saat ini dikabarkan sedang berkomunikasi dengan kubu lain, yaitu Koalisi Indonesia Maju atau KIM yang mengusung Ridwan Kamil. Begitulah kemesraan Anies dan PKS yang tampaknya harus berakhir sampai di sini. Dulu akrab dan mesra, sekarang harus berpisah karena sudah berbeda pandangan politik. Tapi ada yang lucu dari hubungan politik Anies dengan PKS. Entah Anies yang malas cari koalisi, mau terima bersih, nggak mau keluar modal, atau memang PKS yang tidak ngaca dan tidak tahu diri karena mengusung calon wakil gubernur dari kader sendiri. Tapi saya melihat ini cuma akal-akalan PKS. Sewaktu PKS pasang kader mereka sebagai cawagup Anies, sebenarnya secara tidak langsung PKS mematikan langkah Anies untuk negosiasi dengan partai lain yang mau diminta dukungannya. Seperti yang tadi saya katakan, mana ada partai lain yang mau berkoalisi kalau wakilnya harus dari PKS. Mungkin partai lain akan setuju kalau misalnya biaya kampanye dan lain-lain ditanggung Anies dan PKS. Masalahnya, PKS mau atau enggak? Ya pasti enggak mau. Anies apalagi, enggak ada modalnya. Di Pilkada Jakarta 2017 lalu, Anies juga enggak ada modal. Dia ngutang dan untungnya dia menang. Makanya utang dianggap lunas. Makanya PKS ini bisa dianggap tidak terlalu serius mendukung Anies. Dengan mengumumkan nama Anies, tapi cawagupnya harus dari PKS, ini sama saja menanam bom waktu untuk Anies. Memang masih belum ada kepastian apakah PKS bakal gabung ke koalisi KIM. Ini baru permulaan dan masih dalam tahap pembahasan. Tapi saya mulai yakin Anies akan ditinggalkan. Ibarat penumpang bus, disuruh turun di tengah jalan dan ditelantarkan. Saya jadi teringat dengan ucapan Ahok yang belum lama ini yang menyebut Anies bisa saja di PHP oleh PKS. Ternyata tanda-tandanya mulai nampak.
Selain itu, Kaisang juga mengatakan PSI dan PKS sudah pernah berkomunikasi beberapa waktu lalu. Selain itu, ada rumor yang menyebut pasangan Ridwan Kamil adalah inisial S. Orang-orang mulai berspekulasi kalau inisial itu adalah Syaikhu atau Sohibul Iman, tapi ternyata bukan. Saya sudah mendengar bocoran nama inisial S ini, tapi itu nanti saja. Benar tidaknya nama itu sebentar lagi juga bakal ketahuan. Jadi santai saja dan nikmati drama Pilkada Jakarta ini. Yang jadi kekhawatiran saya adalah jika PKS memutuskan bergabung dengan Kim, kemudian PKB dan Nasdem juga ikut bergabung, PDIP mau gimana? Mau tidak mau, terpaksa absen ikut pilkada karena jumlah kursi cuma 15, tidak bisa mengusung calon sendiri. Kalau PDIP tidak mau ikut bergabung dengan Kim, mungkin nama Ahok akan ikut tenggelam di Pilkada Jakarta. Hasilnya Ridwan Kamil akan melawan kotak kosong. Tapi semoga saja itu tidak terjadi, karena ini tidak fair. Koalisi Kim yang bakal dapat keuntungan ganda. Kalau Ridwan Kamil menang lawan kotak kosong, koalisi Kim pasti gembira. Kalaupun kotak kosong yang menang, jabatan gubernur akan diganti sementara oleh penjabat atau PLT yang ditunjuk oleh Kementerian Dalam Negeri, yang ujung-ujungnya diarahkan oleh pemerintah pusat, yaitu Prabowo Gibran yang berafiliasi dengan koalisi Kim. Saya masih berharap Ahok bisa maju dan dimajukan oleh PDIP. Saya memang tidak mau berharap terlalu banyak, karena situasi politik sekarang ini tidak terlalu menguntungkan buat PDIP. Tapi yang penting adalah Anies OTW menuju kegagalan di Pilkada Jakarta. Mungkin ini nasib yang sangat tragis dan dramatis. Padahal secara elektabilitas Anies paling tinggi di antara calon-calon lain. Kalau dia ikut pilkada, kemungkinan besar pasti menang. Apakah dia dijegal karena takut dia menang? Silakan kalian simpulkan sendiri. Lagian, kalaupun Anies beneran dijegal, kalian sudah tahu ini ulah siapa. Tapi ada bagusnya juga sih, Anies tidak ikut pilkada. Sudah cukuplah Anies menjadi gubernur dan menjadi calon presiden. Jangan lagi kasih panggung buat orang ini. Yang dia lakukan hanya menata kata, ngeles, kerjaan kurang maksimal, wacananya bombastis, tapi eksekusi lemah. Enak aja sih, gagal jadi presiden, mau balik lagi jadi gubernur. Anies berusaha jadi gubernur Jakarta supaya namanya tetap eksis sampai tahun 2029. Mungkin Anies masih punya niatan untuk maju pilpres lagi. Kalau dia tidak maju di Jakarta, namanya akan redup pelan-pelan. Tahun 2029 nanti, nama Anies hilang di telan zaman. Anies sekarang sedang berpacu dengan waktu. Dia harus berusaha habis-habisan atau karir politiknya bakal tamat. Kesimpulannya, mari kita tunggu apa yang akan terjadi pada PDIP. Saya juga penasaran partai ini bakal melangkah kemana. Saya cuma merasa sayang aja Ahok ikutan tersingkir dari Pilkada Jakarta. Oleh karena itu, mari kita doakan yang terbaik. Oke, sampai di sini dulu opini dari saya. Subscribe channel ini supaya makin berkembang dan jangan lupa tuliskan komentar Anda. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lagi di lain kesempatan.